Dulu aku berpikir aku akan sangat mencintai Liu Ruyan untuk waktu yang sangat lama. Namun, jika bukan karena melihat leher seseorang dari Guyan itu, mungkin cinta ini akan terus berlanjut dengan teguh. Dia memposting foto pemandangan dari dalam mobil, dengan keterangan yang berbunyi selama bertahun-tahun. Tetap hanya kamu yang rela menghabiskan 3 jam. Waktu saya pulang kerja bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Dan pada hari itu, aku dengan bodohnya menunggu Liu Ruyan di rumah. Selama 3 jam penuh. Sangat tahu bahwa Liu Ruyan mencintai Guyan. Bukan hanya aku yang tahu. Seolah seluruh dunia tahu bahwa mereka pernah mencintai dengan hebat. 4 tahun? Jika bukan karena saat kelulusan, Guyan pergi ke luar negeri untuk belajar. Mungkin mereka tidak akan pernah berpisah. Dan aku bersama Liu Ruyan. Selain kami berdua tidak ada yang tahu. Karena terlalu menyukaiku. Dia bahkan dengan bodohnya berpikir bahwa dia bisa menunggu. Menunggu saat awan menghilang dan bulan bersinar. Menunggu setiap helai daun yang tumbuh dari pohon besar di hati Liu Ruyan. Terukir dalam-dalam dengan nama keluargaku. Baru setelah aku melihat leher seseorang itu, aku baru tersadar bahwa aku tidak bisa menunggu lagi. Karena di hati Liu Ruyan tidak pernah ditaburkan benih tentang diriku. Saat aku tertegun sejenak, suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar, membawa serta hawa dingin yang menusuk, yang kemudian mencair di ruangan yang hangat ini. Liu Ruyan melepas jaketnya. Setelah melihatku, dia tertegun sejenak. Lalu berkata obatnya, aku lupa membelinya. Pilekku ini selalu sulit disembuhkan. Selalu harus bergantung pada minum obat untuk melewatinya. Siang ini seluruh tubuhku sakit. Bahkan tidak bisa berjalan. Tetapi obat di rumah sudah habis. Aku hanya bisa berbaring di tempat tidur. Memohon pada Liu Ruyan untuk membawakan sekotak saat pulang. Seperti biasanya. Mungkin aku akan sangat memahami. Mengangguk. Masih akan mengatakan satu kalimat lagi. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kamu sibuk bekerja. Tapi sekarang aku tiba-tiba menyadari bahwa aku tidak ingin lagi mencari alasan untuknya. Aku sedang berpikir, jika sekarang orang yang berbaring di tempat tidur, dengan seluruh tubuh sakit adalah Guyan, apakah dia masih tidak peduli tentang hal ini? Tidak. Dia hanya tidak mencintaiku lagi. Semua alasan hanyalah perasaan sepihak. Sebenarnya aku sudah tahu jawabannya sejak lama. Aku tidak berbicara. Berdiri. Berjalan sendirian menuju pintu. Saat berpapasan, Liu Ruyan meraih tanganku. Dia mengerutkan kening. Nadanya terdengar tidak senang. Kamu marah? Maksudnya? Seolah-olah mengatakan, kenapa kamu marah? Apa yang kamu ributkan? Aku sangat ingin memberitahunya. Aku benar-benar berharap aku hanya mengada-ada. Benar-benar berharap kita bisa seperti pasangan biasa. Yang bisa bertengkar dan berbaikan. Tapi aku tahu bukan itu masalahnya. Karena aku dengan sedih menyadari. Aku bahkan tidak memiliki sedikit pun emosi sedih. Aku hanya ingin melewatinya untuk membeli sekotak obat. Aku ingin mengatakan, jika kamu tidak mau bersedih untukku, maka setidaknya aku harus bertanggung jawab atas tubuhku sendiri. Saat pintu tertutup, udara dingin masuk ke hidung, membuatku langsung sadar. Aku tiba-tiba berpikir, sepertinya aku tidak mencintai Liu Ruyan lagi. Apotek di bawah buka 24 jam. Tetapi ketika aku mendekat, aku menyadari bahwa lampunya sudah redup. Dunia ini sepertinya tidak terlalu tulus. Bahkan toko yang berjanji buka 24 jam bisa mematikan lampu di tengah malam. Jadi bagaimana bisa aku menyalahkan Liu Ruyan karena tidak mencintaiku? Terlebih lagi, dia tidak pernah menjanjikan apapun kepadaku. Jelas kantong plastik di tangan hanya berisi sekotak ibuprofen. Tetapi saat membawanya di tangan, aku hanya merasa sangat berat. Aku menghembuskan napas. Perlahan menghilang ke udara di tengah salju dan es. Tiba-tiba aku melihat sesosok tubuh bersandar di dekat pintu. Liu Ruyan tidak mengenakan pakaian. Hanya mengenakan sweater kasmir hitam tinggi.
Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku, dia menatapku dengan bingung. Lalu menunduk dan terus berjalan ke kompleks perumahan. Tiba-tiba sebuah tangan terulur. Mengambil kantong plastik di tanganku. Lalu memberikan kantong plastik itu ke tangan yang lain. Tangan kirinya menggenggam tanganku, terasa hangat. Terasa dari tangan kananku. Liu Ruyan menarik tanganku, tangannya sangat. Saat itu tiba-tiba aku merasakan hidungku sakit. Karena aku menyadari bahwa aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku bergandengan tangan dengan Liu Ruyan. Dia tidak menyukainya. Aku ingat-ingat. Bahkan jika kami sesekali makan di luar, kami selalu berjalan dengan cepat. Dia tidak menyukai pasangan muda lain yang bermesraan. Jadi aku juga sangat pengertian dan tidak menyentuhnya. Meskipun aku menempati sebagian besar hidupnya. Dulu aku menyimpan harapan. Berpikir bahwa bahkan ketika dia sibuk dan punya waktu luang, mungkin dia akan memikirkanku. Tetapi aku menyadari bahwa aku salah, bagi seseorang yang tidak mencintai. Itu seperti sebutir debu yang tidak berguna. Udara ada di mana-mana. Rumput liar yang tidak dikenal. Bahkan jika sesekali muncul di depan mata. Itu juga tidak penting. Aku menunduk. Dengan suara yang teredam. Berdengung dan berkata Ruyan. Mungkin dia tidak menyangka aku akan menjawab sesederhana itu. Bagaimanapun juga, di masa lalu. Jika dia menunjukkan perhatian padaku, maka aku pasti akan melompat kegirangan di tempat. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Dan berkata hari ini aku salah, aku tidak akan lupa lagi di masa depan. Setelah mendengar kalimat ini, aku sedikit terkejut dan menatapnya. Untuk sementara waktu aku sulit mempercayainya. Bahwa dia benar-benar akan mengatakan hal seperti itu padaku. Tetapi selain sulit dipercaya, aku tampaknya pelit. Dan tidak bisa menghasilkan emosi lain lagi. Apa gunanya kata, di masa depan? Rasa sakit yang seharusnya dirasakan sudah dirasakan. Kekecewaan yang seharusnya dirasakan juga sudah dirasakan. Aku mengangguk. Terima kasih. Liu Ruyan menatapku sekilas. Alisnya berkerut dan dia membuka mulutnya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, lampu jalan berwarna kuning memanjang bayangan kedua orang itu. Tangan kananku sangat dingin. Aku sudah bersama Liu Ruyan selama 3 tahun. Saat aku kuliah, Liu Ruyan adalah seseorang yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh siswa sekolah. Penampilannya saat berpidato di atas panggung sebagai perwakilan mahasiswa baru. Lampu auditorium menerangi panggung. Semua orang berada dalam kegelapan. Hanya dia yang berdiri di bawah cahaya. Pada saat itu, cahaya keemasan memancar ke segala arah. Dan saat itu, dia dan Gu Yan bisa dikatakan sebagai sepasang kekasih yang paling membuat iri di sekolah. Pada tahun keempat kuliah, keluarga Gu Yan mengirimnya ke luar negeri. Dalam keadaan itu, dia mengajukan putus. Aku tidak mengerti mengapa ada orang yang meninggalkan gadis sebaik dia untuk pergi ke luar negeri. Apakah dia tidak melihat betapa sedihnya Liu Ruyan? Tetapi aku tetap berterima kasih padanya. Jika saja dia tidak begitu kejam saat itu. Begitu kejam saat memutuskan Liu Ruyan. Mungkin keluarga Liu Ruyan akan menyetujui pengakuanku. Saat dia mengangguk, tanganku gemetar karena kegembiraan. Aku pikir Liu Ruyan tidak mencintainya. Tidak apa-apa. Aku akan mencintainya. Aku akan mencintainya dengan baik. Tetapi terkadang aku sepertinya melupakan perasaan cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak pernah ada hasil yang baik. Semua orang mencintainya. Seolah-olah aku adalah kunci terakhir yang akan membuka pintunya. Tetapi bagaimana jika aku tidak menyatakan cinta kepada Liu Ruyan saat itu? Sudah 3 tahun. Aku tidak pernah memikirkan pertanyaan itu. Tetapi bagaimana jika saat itu bukan hanya aku yang mengejarnya di sekolah? Meskipun mereka tidak sebaik Liu Ruyan. Tetapi lama-kelamaan, mungkin suatu hari, aku juga akan menyukai mereka. Cinta berbalas. Kami juga akan seperti pasangan biasa. Saling mencintai dengan cara yang sederhana. Bagaimana jika aku tiba-tiba duduk, menyeka keringat dingin di dahiku. Aku bermimpi buruk.
Jarang berada di rumah pada jam seperti ini. Dia juga duduk, menoleh menatapku, dengan ekspresi khawatir. Aku menatap matanya dan mengangguk. Kemudian aku ragu-ragu dan menggelengkan kepala. Menarik selimut. Aku akan membuatkanmu sarapan. Tidak perlu. Aku menghentikannya. Ada roti panggang di dapur. Menoleh dengan ekspresi. Sepertinya sedikit terkejut. Aku juga. Saat itulah aku menyadari. Tidak pernah membuatkanku makanan. Tapi hari ini aku menolaknya. Aku melihat menebak apakah dia akan marah. Namun detik berikutnya aku melihat senyum di wajah. Karena kau ingin makan, maka makanlah roti panggang. Di samping meja makan, keluar dari dapur. Memberiku sebotol susu untuk diminum, aku meraihnya. Dan mengambil sepotong kacang dari samping. Tertegun dan berkata, "Bukankah kau alergi kacang?" Aku membuka kelopak mataku dan menatapnya. Alergi kacang adalah... Dengan sengaja tidak menjawab. Kau salah mengingat nama itu. Saat keluar dari mulutku, udara seolah membeku menjadi. Senyumnya memudar dengan kecepatan yang terlihat. Dia mengerutkan kening. Dengan ekspresi sedikit marah di wajahnya. Kenapa kau menyebutkannya? Aku melihat emosi yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba kesedihan datang dari dalam. Aku merasa sangat tidak berdaya. Aku tidak ingin apapun lagi. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan apa yang aku katakan. Tampak tidak menyangka. Aku begitu cepat melewati topik ini. Dia bersandar. Membuat suara berderit yang menusuk di lantai. Kemudian bangkit dan berkata, "Aku sudah kenyang. Makanlah." Saat pintu ditutup, aku menunjukkan senyum pahit. Melihat sebotol susu di sampingku, Liu Ruyan sudah 3 tahun. Apakah kamu masih tidak ingat aku intoleran laktosa? Aku dan Liu Ruyan terdiam sepanjang hari. Tinggal di rumah yang sama. Namun sangat sunyi. Saat senja, dia mengenakan mantelnya dan keluar. Tidak lama kemudian ponselku menerima pesan. Malam ini aku ada urusan jadi tidak makan malam. Aku hanya meliriknya dan mematikan layar. Perasaan sesak napas yang menyesakkan kembali menghampiriku. Mungkin tahu apa yang dia janjikan. Bagaimanapun, Liu Ruyan baru saja mengirim pesan. Mengatakan bahwa dia akan lembur malam ini untuk pekerjaan tertentu. Mereka bisa pergi makan bersama. Liu Ruyan menunggunya di bawah untuk pulang kerja. Sampai malam tiba. Akankah Liu Ruyan kembali? Aku menarik napas dalam-dalam. Mengambilnya dalam satu tarikan napas. Jika aku keluar, musim dingin belum berlalu. Udara terasa kering dan dingin. Daun-daun di pohon sudah habis. Namun salju belum turun. Aku berjalan tanpa tujuan. Meskipun sudah waktunya makan malam. Namun aku masih tidak merasakan sedikit pun lapar. Aku bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Liu Ruyan dan Gu Yan saat ini. Mungkin baru saja selesai makan. Dulu aku dan Liu Ruyan sering makan bersama. Suka makan hotpot. Makan barbeque. Namun Liu Ruyan selalu mencibir makanan berat dan pedas ini. Jika itu Gu Yan, dia seharusnya rela. Rela menemaninya makan semua yang ingin dia makan. Dulu aku tidak pernah mengerti bahwa cinta selama bertahun-tahun ini telah berubah menjadi obsesi. Sebuah penyesalan. Setiap kali aku bersama Liu Ruyan, aku akan teringat pada Liu Ruyan dan Gu Yan. Jika Gu Yan adalah mawar di hati Liu Ruyan, maka dia adalah duri yang tertancap dalam di hatiku. Dalam 3 tahun ini, duri-duri itu semakin dalam tertancap. Sampai aku benar-benar mengerti. Sambil berjalan, aku melewati sebuah bar, suara penyanyi dari pintu yang terbuka keluar. Mirip hantu. Aku melangkah masuk. Hanya ada sedikit orang di bar. Mungkin karena masih terlalu pagi. Dia duduk di panggung memeluk alat musiknya dan bermain dengan tenang. Sesekali bernyanyi dengan suara pelan. Aku pergi ke bar dan memesan minuman manis. Lalu aku menyipitkan mata. Melihat ke arah panggung yang remang-remang.
Membuat orang tidak bisa melihat wajah orang di sampingnya setelah minum segelas anggur. Setelah habis, wajahku mulai terasa panas. Aku tahu betul bahwa toleransi alkoholku tidak baik. Jadi setelah menghabiskan gelas itu, aku berjalan keluar. Saat keluar, malam semakin gelap. Dan cuaca menjadi lebih dingin. Aku menggigil. Hendak mengeluarkan ponsel untuk memesan taksi. Tetapi setelah meraba-raba saku, aku tidak menemukan ponselku. Saat itu, tiba-tiba sebuah suara datang dari belakang. Aku menoleh dan mendengar panggilan, "Gada." Itu adalah nama panggilan masa SMA-ku. Dulu wajahku bulat dan sering memerah. Jadi teman-teman SMA-ku memberiku nama panggilan itu. Aku menoleh, melihat seseorang berlari ke arahku. Aku menyipitkan mata dan melihat. Dari pakaiannya, aku bisa melihat bahwa dia adalah penyanyi yang tadi duduk di atas panggung. Aku berdiri di tempat, menunggunya berlari ke arahku. Napasnya terasa hangat. Dia terengah-engah dan memasukkan ponsel ke tanganku. "Sudah bertahun-tahun. Kenapa kamu masih ceroboh?" Aku melihat ponsel itu. Lalu mendongak menatapnya dengan tatapan bingung. Dia tampak terkejut dan bertanya, "Apakah kamu tidak mengingatku?" "Aku Shen Youwei." "Shen Youwei? Bagaimana mungkin aku tidak ingat teman sebangku SMA yang suka bernyanyi? Suka tidur larut. Dan suka meminta pekerjaan rumah dariku dengan mata mengantuk saat belajar pagi. Guru selalu menutup mata terhadap perilakunya. Lagi pula, Shen Youwei memiliki ayah seorang kepala distrik yang bisa mengatur hidupnya. Saat itu, semua orang mengira dia akan memiliki kehidupan yang mulus. Sampai tahun ketiga SMA. Dia berteriak ingin bermain musik. Dengan marah, dia memutuskan hubungan dengan keluarganya. Melarikan diri. Dan sejak itu keluar dari sekolah dan menghilang tanpa jejak. Dia menatap ekspresiku dan tersenyum. "Bagaimana? Ingat?" Aku mengangguk. Dan menarik syal lebih tinggi. Menutupi daguku. "Lama tidak bertemu. Apakah kamu bekerja di sini?" Shen Youwei menggelengkan kepalanya. Penyanyi bertemanku tiba-tiba meminta cuti dan memintaku untuk membantu. Aku mengangguk. Detik berikutnya aku tidak tahu harus berkata apa. Aku pernah bertemu banyak teman sekelas. Dalam proses pertumbuhan mereka, tanpa kecuali, mereka ingin menjadi dewasa dan pendiam. Saudara-saudara yang dulu saling merangkul untuk pergi ke toilet bersama. Berubah menjadi pemuda yang saling memuji di pesta minuman. Saudari-saudari yang dulu mendengarkan kesedihan satu sama lain di larut malam. Saat menikah, bahkan tidak mengirimkan undangan. Orang-orang mengatakan ini adalah hal yang normal. Inilah kedewasaan. Dan dalam keadaan normal yang dilanda arus utama ini, tampaknya hanya Shen Youwei yang selalu berdiri di tempat. Dia merangkul dengan tangan kanannya. Berkata, "Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang." Seolah-olah aku langsung kembali ke 10 tahun yang lalu. Kami berusia 16 tahun. Dia dengan malas berlalu. Dan aku yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah berkata, "Pagi, temani aku ke toko." Hanya saja saat itu aku mengangguk. Berkata, "Baik." 10 tahun kemudian aku hanya bisa berusaha keras memikirkan alasan. Menolak kelompok. Shen Youwei melihat minyakku. Dan senyumnya tiba-tiba menjadi licik. "Oke. Coba lihat sendiri. Wajahmu memerah seperti apa? Murid yang baik di masa lalu. Juga menjadi nakal ya." Wajah yang semula memerah karena alkohol menjadi semakin merah. Sebelum aku sempat berbicara, Shen Youwei mengeluarkan kunci mobil. Aku pergi mengambil mobil. "Kamu tunggu di sini." Tidak lama kemudian, sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti di depan mata. Shen Youwei menurunkan jendela mobil dan berteriak kepadaku untuk naik. Mungkin karena Shen Youwei sekarang mengingatkan aku pada diriku di masa lalu. Keteganganku sedikit mereda. Aku mencari topik untuk memulai percakapan dan bertanya kemana kamu pergi setelah itu. "Dulu pergi tanpa pamit." Shen Youwei mengerutkan bibirnya. "Bukankah kamu bertengkar dengan keluargamu?"
Lalu pergi ke Beijing sendirian dan menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Perusahaan mendanai aku untuk pergi ke sekolah musik di luar negeri. Aku mendengus. Perusahaan ini cukup baik. Siapa sangka Shen Yuwei menoleh dan menatapku. Perawat itu tersenyum. Mana mungkin ada rezeki nomplok. Kemudian aku tahu. Ibuku tidak tega. Aku menderita. Menghubungi perusahaan rekaman. Dan mengaturkannya untukku. Aku mendengus lagi. Suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi hening. Saat melewati lampu merah. Mobil berhenti. Shen Yuwei tiba-tiba mencengkeram setir lebih erat. Sebenarnya itu tidak bisa dibilang pergi tanpa pamit. Aku tertegun. Shen Yuwei tiba-tiba mengangkat sudut bibirnya. Menunjukkan taringnya yang tajam. Seperti gigi taring anak anjing. Dalam ingatanku. Tiba-tiba kamu masuk dengan memanjat tembok. Saat itu kalian sedang pelajaran olahraga. Aku melihat sekilas dan pergi. Matanya menatapku lurus. Membuatku merasa bingung. Tetapi pada akhirnya aku menyimpulkannya sebagai rasa sayang kepada teman baik. Lalu aku berkata terima kasih. Mobil berhenti di bawah. Aku terkejut menemukan lampu rumahku menyala. Mengangkat kepala. Melihat sosok yang bersandar di dekat jendela. Shen Yuwei turun dari mobil. Melihatku mendongak. Juga ikut mendongak ke atas. Entah karena cahaya menyilaukan matanya. Dia menyipitkan mata. Seperti bertanya dengan santai, apakah itu pacarmu? Aku mengangguk. Shen Yuwei tiba-tiba tersenyum. Berkata, apa yang harus kita lakukan? Terkejut. Pikiranku melayang kembali. 10 tahun yang lalu. Saat itu, ada seorang gadis dari kelas lain yang dengan gencar mengejarku, surat cinta sarapan diantar tepat waktu setiap hari. Saat itu, mereka semua direbut oleh Shen Yuwei untuk dimakan. Atau dijadikan kertas coretan. Dia mengunyah cakwe yang seharusnya menjadi milikku. Saat itu dia bergumam. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku tidak punya pekerjaan rumah setelah aku berkencan nanti. Apakah aku akan berkencan? Setelah menghabiskan cakwe. Dia menyeka mulutnya dan menyimpulkan dengan terbata-bata. Jadi, kamu tidak boleh mengizinkanku untuk kembali. Menoleh. Dia berkedip. Untuk sesaat, aku tidak bisa memahami hubungan antara berkencan dan menyalin pekerjaan rumah. Mungkinkah aku harus mendapatkan persetujuanmu untuk berkencan nanti? Siapa sangka Shen Yuwei menyimpan ekspresi bercanda dengan wajah serius dan mengangguk. Ya? Nada 10 tahun lalu tumpang tindih dengan pemandangan di depan mata. Aku berkata, untung sekarang aku tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Shen Yuwei menoleh dan tersenyum dengan makna yang tidak jelas. Kalau begitu aku pergi. Aku berkata, oke. Mobil itu berangsur-angsur menghilang dari pandangan. Aku menarik kembali senyum di wajahku. Aku melihat ke atas. Seolah-olah Liu Ruyan masih di dekat jendela. Dengan alis berkerut. Menerima pandanganku. Kemudian dia mundur sedikit. Dan langsung menarik tirai. Saat membuka pintu di lantai atas, aku mencium bau rokok yang menyengat. Liu Ruyan sudah bertahun-tahun berhenti merokok. Dia pernah berkata, itu karena Gu Yan tidak suka. Tetapi dia mulai merokok lagi setelah bersamaku. Tetapi tidak pernah separah sekarang. Liu Ruyan duduk di sofa dengan mata merah padam. Dia menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku hendak melewatinya dan berjalan menuju kamar. Tiba-tiba memanggil nama saya. Ji Boda. Aku berbalik. Tanpa ekspresi. Melihatnya, mungkin tidak menyangka aku akan bersikap sedingin ini. Awalnya sudah menyiapkan kata-kata. Seperti tersangkut di tenggorokan, kemarahan di wajahnya. Tersapu bersih oleh kebingungannya ini. Dia membuka mulutnya. Mengatakan kamu keluar malam ini. Aku mengangguk. Tanganku sudah memegang kenop pintu. Berdiri. Sepertinya sedikit cemas. Dulu kamu selalu memberitahuku kalau keluar. Setidaknya kamu akan menyalakan lampu untukku.
Aku terdiam sejenak. Akhirnya perlahan berbalik dan menatapnya. Benarkah? Kupikir kau bersama. Kau tidak akan kembali malam ini. Tidak berbicara lagi. Melihatnya tiba-tiba terdiam. Hatiku juga tenggelam sedikit demi sedikit. Jadi, tidak peduli berapa tahun aku menemaninya. Tidak peduli keretakan seperti apa yang muncul dalam hubungan kami berdua. Selama disebut, aku akan selalu menjadi. Kedua, pilihan adalah mawar yang tidak segar telah ditinggalkan. Wajah itu menunjukkan ketidakberdayaan. Dia memijat alisnya dan menjelaskan. Perusahaannya jauh dari rumah. Tidak aman naik taksi di malam hari. Aku menatapnya, seolah melihat jaket katun yang berjamur. Ketidakberdayaan di hatiku sudah tidak bisa membuatku berdebat dengannya. Itu adalah hal yang hanya dilakukan oleh pasangan yang sedang jatuh cinta. Aku melihat matanya yang sedikit gugup. Mengangguk dengan santai. Lalu menutup pintu. Keesokan paginya ketika aku bangun. Sudah meninggalkan rumah. Sepanjang malam kemarin dia tidak kembali ke kamar. Menjelang tahun baru Imlek. Perusahaan memberikan beberapa hari libur. Karena memintaku untuk merahasiakan hubungan cinta kami. Jadi, bahkan di rumah, aku selalu bilang aku masih lajang. Tahun-tahun sebelumnya, orang tuaku selalu menelepon untuk menanyakan status hubunganku. Pemikiran mereka cenderung tradisional. Merasa bahwa seorang pria harus menikah dan punya anak lebih awal. Tapi tahun ini sangat tenang. Aku pikir mereka akhirnya mengerti. Hingga sore hari, Liu Ruyan pulang dan menyuruhku berganti pakaian. Restoran, aku mengerutkan kening. Kamu ada acara? Ekspresi Liu Ruyan menghindar. Aku memanggil orang tua kita. Lagi pula sudah 3 tahun, sudah waktunya menentukan tanggal pernikahan. Perasaan tidak enak muncul di hatiku. Suaraku bergetar karena marah. Kamu menghubungi orang tuaku? Liu Ruyan menutup matanya melihat ekspresiku yang emosional. Bertanya, apakah kamu tidak mau menikah denganku? Aku mengangkat kepala dan menatapnya langsung. Dan aku yakin aku tidak mau. Jika diubah, dahulu, aku pasti ingin segera menikah dengan Liu Ruyan di tempat. Ingin seluruh dunia menyaksikan kebahagiaanku. Bahkan beberapa bulan lalu, aku akan melakukan itu. Tapi sekarang tidak lagi. Karena aku tidak ingin menipu diriku sendiri lagi. Aku tahu Liu Ruyan tidak mencintaiku. Dan aku sama sekali tidak bahagia. Cintaku yang bertepuk sebelah tangan hanyalah lelucon. Yang membuat seluruh dunia merasa kasihan. Aku menatap Liu Ruyan. Bahkan tidak mengerti mengapa dia bisa menjadi seperti ini sekarang. Dia seharusnya menjadi gadis yang bersemangat di podium. Bahkan jika dia tidak mencintaiku, dia akan menghormatiku. Sampai aku melihat ekspresi panik Liu Ruyan. Aku baru menyadari bahwa mataku terasa perih. Dan air mata sudah menetes. Tidak tahu apakah aku yang menangis. Atau dia yang menangis. Diriku, Liu Ruyan mengulurkan tangan dan memelukku. Maaf. Boda. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku benar-benar hanya takut kehilanganmu. Aku lemas. Bahkan tidak punya kekuatan untuk mendorongnya menjauh. Di kepala saya ada suara yang berbicara dengan jelas. Aku takut padamu bukan karena cinta. Anda tidak rela karena akan kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi milik Anda. Saya dengan paksa menenangkan suasana hati saya yang bergejolak. Berkata dengan suara teredam. Karena orang tua saya berkata, mari kita selesaikan makan ini dulu. Liu Ruyan menariknya. Mata saya berbinar. Sepertinya menyadari bahwa adegan ini tidak cocok untuk mengungkapkan kegembiraan. Jadi saya hanya menyebutkan beberapa restoran bagus dengan dekorasi yang sangat mewah. Adalah restoran mewah terkenal di kota. Saya mengenakan setelan hitam. Dulu,
Ketika Liu Ruyan dipromosikan menjadi direktur, perusahaan mereka mengadakan pesta. Saya diam-diam membeli setelan ini. Dengan gembira. Berpikir dia akan mengundangku. Namun pada akhirnya, dia bahkan tidak memberitahuku apapun. Bukankah pesta itu juga diadakan di restoran ini? Saya mendongak dan melihat sekeliling. Mengejek diri sendiri dalam hati. Hari ini saya akan makan malam dengan orang tua Anda dulu. Lusa orang tua saya juga akan datang ke restoran. Tidak akan ada lagi musim panas yang cerah. Lift naik ke lantai 12. Baru saja keluar dari lift, telepon Liu Ruyan berdering. Aku melirik catatan dengan hati. Mengebor dimulai, seolah tiba-tiba bergemuruh keras. Bagaikan bangunan yang reot. Kau takut ia roboh dan juga takut ia tidak roboh. Dan pada hari ia benar-benar roboh. Kau akan merasa lega seolah menghela napas. Liu Ruyan mengerutkan kening. Menekan tombol tutup. Aku menatapnya dengan heran. Namun Liu Ruyan terus berjalan seolah tidak merasakannya. Tidak beberapa langkah, telepon berdering lagi. Liu Ruyan menoleh. Menatapku dengan tatapan cemas, aku menarik sudut bibirku. Apakah senyum ini tulus? Aku sudah tidak tahu. Aku hanya mendengar diriku berkata dengan suara lelah. Kau terima? Liu Ruyan seolah menerima perintah. Segera aku mendengar suara seorang wanita. Terdengar jelas dari seberang telepon. Kau terdengar sangat sedih. Setelah beberapa menit, Liu Ruyan menutup telepon. Dengan ekspresi sulit, sesuatu terjadi pada Guyan. Tanpa berpikir, aku langsung menyahut. Kau? Tetapi Liu Ruyan terkejut. Tidak menyangka aku akan setuju secepat ini. Aku terdiam beberapa detik. Berkata, tidak apa-apa. Seolah itu tentang orang tua. Aku mengepalkan tinju erat-erat. Seolah ada duri di antara jari-jari. Seolah suara telapak tangan terdengar. Aku melihatnya lalu melepaskannya. Terkadang dalam menghadapi masalah, manusia tidak punya pilihan. Yang disebut pilihan hanyalah memberimu kesempatan untuk menyerah sendiri. Ini adalah langkah terakhirku. Mungkin Liu Ruyan sendiri yang sedang cemas belum menyadarinya. Tetapi aku mengerti. Karena aku adalah orang yang dibuang. Tidak apa-apa. Aku akan menanganinya. Mendengar kalimat ini, Liu Ruyan seolah benar-benar merasa lega. Berlari kecil menuju lift. Bahkan di detik-detik terakhir pintu lift tertutup. Dia hanya menunduk melihat ponselnya tanpa melihatku. Aku berdiri di tempatku dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Ingin duduk sebentar di sofa di samping. Tapi sedetik kemudian ponselku bergetar. Aku membuka WeChat. Itu pesan suara dari ibu. Panjangnya lebih dari 30 detik. Aku membuka pesan dari ibu. Suara bersemangat terdengar. Halo? Ayah dan ibu sudah sampai di depan hotel. Siap-siap. Di mana pintu masuknya? Pak tua. Lihat betapa suksesnya anak kita. Bekerja di kota sebesar ini. Dan menemukan pacar yang begitu berbakti. Suara ayah juga terdengar di dalam pesan suara. Terdengar jelas juga penuh dengan senyuman. Setelah mendengarkan pesan ini, akhirnya aku tidak bisa menahan diri dan terduduk lemas di tanah. Aku menutupi wajahku. Air mata hangat mengalir ke telapak tanganku. Sungguh tidak tahu bagaimana aku harus menghadapinya. Wanita yang datang jauh-jauh ke Jiangcheng. Dengan penampilan yang begitu menyedihkan. Entah sudah berapa lama aku menangis. Aku menyeka air mata dan menopang tubuhku. Berusaha berdiri. Tetapi terhuyung dan hampir jatuh. Di tanah, tiba-tiba ada sosok. Entah dari mana muncul. Menahanku. Aku dengan linglung menoleh. Dan secara tak terduga melihat wajah yang familiar. Bagaimana kamu bisa di sini? Shen Yu sedikit mengerutkan kening dan menatapku dari atas ke bawah. Baru selesai rapat.
Ada apa denganmu? Mendengar perhatian ini, air mataku sekali lagi tidak bisa menahan diri untuk jatuh, aku menundukkan kepala. Dan dengan tidak sopan menyeka air mata dengan cepat. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Shen Yu menghela napas. Dia tampak sedikit kesal. Memasukkan tangannya ke rambut hitamnya dan mengacak-acaknya. Lalu dengan sangat serius memanggil namaku. Ki Boda sebelumnya tidak pernah berbicara denganku. Sopan? Aku tiba-tiba mengangkat kepalaku. Melihat dia belum berbicara. Shen Yuwei seolah takut aku akan menolak dan berbicara lagi. Apapun yang terjadi, aku bisa membantumu. Apapun itu, cahaya keemasan menerangi ruangan. Meja putar kaca di meja makan penuh dengan makanan lezat. Shen Yuwei duduk di sampingku. Mengangkat gelas anggur. Sedikit berkeringat ke arah orang tuaku. Dan berkata, "Halo Paman dan Bibi. Saya Shen Yuwei." Kemudian meminumnya sampai habis. Ayahku adalah ayah kota kecil yang khas. Sangat jelas. Tindakan Shen Yuwei barusan telah memenangkan hatinya. Dia bertepuk tangan dan mengucapkan beberapa kata. Baik. Adapun ibuku, ketika mendengar nama ini, dia tertegun sejenak. Kemudian mengulangi Shen Yuwei. Aku menggigit bibir bawahku. Menebak bahwa Liu Ruyan mungkin telah memberitahu orang tuaku ketika dia menghubungi mereka sebelumnya. Jadi itu akan membuat mereka curiga. Melihat ini, Shen Yuwei segera mengerti dan memegang tanganku di atas meja makan. Dengan ekspresi tersenyum. Lupa memperkenalkan diri. Nama saya Shen Yuwei. Dan saya tunangan Boda. Begitu kata-kata ini keluar. Benar saja, segera menarik perhatian orang tuaku. Ibuku sedikit bersemangat. Kalian akan menikah. Melihat ekspresinya, aku hanya bisa mengangguk setuju. Ibuku bertepuk tangan, bagus. Anak bungsuku akan menikah. Akan menikah. Ayahku berkata di samping, lihat dirimu, jangan biarkan menantu perempuanmu menertawakanmu. Seolah-olah putra kita tidak bisa mendapatkan istri. Hanya saja wajahnya juga tersenyum. Aku agak tak berdaya. Khawatir dengan tindakan orang tuaku. Menakut-nakuti Shen Yuwei saat aku menoleh untuk melihatnya. Tepat bertemu dengan matanya yang tersenyum. Shen Yuwei tampaknya sengaja meraih dan meremas pergelangan tanganku. Berbisik kecil kepada Xiao Wei. Pipi saya langsung memerah. Di meja makan, saya menemukan, tidak peduli topik apa yang orang tua saya mulai bicarakan, Shen Yuwei bisa menimpali. Mulai dari sekuritas, saham hingga urusan sehari-hari. Semua proporsinya diatur dengan tepat. Terbukti, orang tua saya sangat puas dengan Shen Yuwei. Ayahku mungkin terlalu banyak minum. Wajahnya memerah. Bicaranya juga bertele-tele. Putri kami memiliki pendapatnya sendiri sejak kecil. Setelah dia memutuskan sesuatu, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Awalnya, ketika dia mengatakan dia tidak ingin menikah, kami berdua sangat khawatir. Kami tidak memaksanya. Kami hanya takut dia akan diganggu jika dia melajang di masa depan. Untunglah, dia bertemu denganmu. Nak, kamu harus mencintai Yuwei dengan baik. Kalau tidak, saat mengatakan ini, dia tampak tersedak. Suaranya juga mulai bergetar. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Ibuku tahu dia terlalu banyak minum. Awalnya dia meraih lengannya dan menepuk punggungnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Orang tua ini suka berbicara omong kosong ketika dia terlalu banyak minum. Yuwei, jangan keberatannya. Mendengar ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Hidungnya mulai terasa masam tak terkendali. Diam-diam dia menyeka air mata. Shen Yuwei kemudian menyingkirkan ekspresi di wajahnya. Dan berkata dengan ekspresi serius. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Kami akan memiliki karir yang baik. Setelah menetap di hotel terdekat, orang tua saya sudah jam 10 malam.
Untuk memudahkan merawat mereka, saya memutuskan untuk menginap di hotel malam itu. Angin malam bertiup sejuk. Ketika saya punya waktu luang, ketika saya melihat diri saya di cermin hotel, saya baru menyadari betapa malunya saya. Seluruh wajahnya tampak lelah dan tanpa semangat. Untungnya, orang tua saya sudah tua dan penglihatan mereka kabur, sehingga tidak menyadari kecanggungan saya. Aku menghela napas, menunjuk wajahku sendiri. Kenapa tidak ada yang mengingatkanku? Shen Yuwei melirikku dengan sinis. Kamu seperti apa? Aku belum pernah melihatnya. Lalu menunduk dan mematahkan jari-jarinya, seolah-olah menghitung dengan sangat serius. Saat kelas 2 SMA, nilai matematikaku tidak lulus. Dan aku menangis terisak-isak sepanjang pelajaran. Saat kelas 3 SMA, aku langsung jatuh tersungkur saat tes fisik. Shen Yuwei. Aku memanggil namanya dengan marah dan malu. Shen Yuwei sedikit mengangkat kepalanya dan menatapku. Akhirnya tertawa. Aku melihat tawanya. Dan mataku seolah-olah berhalusinasi sejenak. Seolah-olah detik berikutnya Shen Yuwei yang mengenakan seragam sekolah biru putih akan menunjukkan ungkapan cinta yang disembunyikannya di belakangnya di depan mataku. Dan selanjutnya, pertanyaan yang diajukan Shen Yuwei membuatku ragu-ragu. Ekspresinya tampak sedikit berhati-hati. Ada apa denganmu hari ini? Bertengkar dengan pacarmu? Napasku berpikir, akhirnya dia bertanya. Desahan yang hampir tidak terdengar dan rasa sakit yang menusuk jauh di dalam hati. Aku tersenyum pahit. Pacar mantannya mengalami kecelakaan. Dan dia meneleponnya mendadak. Langkah Shen Yuwei terhenti. Dia berbalik dan menatap dengan mengerutkan kening. Aku menanyakan kalimat itu, yang selalu tidak berani kutanyakan pada diriku sendiri. Penolakan? Bahkan jika demikian, apakah kamu masih tidak berniat putus dengannya? Lampu jalan redup, memanjangkan bayangan kami. Aku berkata Shen Yuwei. Aku sudah bersamanya selama 3 tahun. Aku telah menginvestasikan biaya diam yang tak terbayangkan. Tidak ada seorang pun yang suci. Tidak mungkin untuk melepaskan secara rasional ketika tahu bahwa diri sendiri tidak diisyaratkan. Aku akan memutuskan semua perasaanku padanya setelah. Tidak ada kerinduan untuk pergi. Tapi tidak. Sekarang aku bertemu pandang dengannya. 3 tahun benar-benar terlalu lama. Benarkah? Shen Yuwei menatapku dalam diam untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya mengangkat tangannya dan menyeka air mata di wajahku. Dia berkata, ya. Dia berkata 3 tahun benar-benar terlalu lama. Keesokan paginya, orang tua datang dan mengetuk pintuku. Aku membuka pintu, melihat tas besar dan kecil, dan wajah mereka yang tersenyum. Aku sedikit sibuk. Kalian saat ini ibuku maju selangkah. Ayah dan ibu kembali. Melihatmu baik-baik saja di sini. Kami merasa lega. Untuk sesaat aku tidak berani menjawab. Karena aku tidak tahu apakah Liu Ruyan menyebutkan untuk bertemu dengan orang tuanya ketika dia menelepon mereka. Hal ini, ibu seolah melihat apa yang kupikirkan. Mengambil tanganku. Dan menepuk tahun-tahun. Berubah menjadi kerutan. Merayapi wajah dan tangannya. Aku bahkan tidak ingat sejak hari apa. Ibu dikaitkan dengan usia tua. Bagaimanapun, dalam ingatanku, dia masih gadis cantik yang menjemputku dari sekolah. Akan memetik bunga liar untuk dibawa pulang. Dia membuka mulutnya dengan suara ringan. Anakku, tumbuh besar dan sangat baik. Ibu sama sekali tidak khawatir kamu akan menjadi buruk. Baik itu kehidupan atau perasaanmu. Ibu percaya kamu akan memiliki keputusan sendiri. Yang harus dilakukan oleh orang tua di sekitar. Bukankah itu berdiri di belakang anak-anak? Mengetahui segalanya tentang mereka. Memutuskan ekspresinya dengan lembut. Dan aku berkedip. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak meneteskan air mata. Ternyata mereka tahu segalanya. Tahu. Aku mengalami kemalangan dalam percintaan. Hingga Liu Ruyan adalah Liu Ruyan.
Shen Youwei adalah Shen Youwei. Tetapi mereka memilih untuk tidak berbicara dan memilih untuk tidak bertanya. Bahkan jika mereka tidak tahu cerita spesifik yang terjadi di tengah jalan. Mereka bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan drama yang tidak lengkap ini. Ayahku berdiri di belakangnya. Dan berdehem pelan. Baiklah. Kenapa kamu mengatakan ini padanya? Cepat pergi. Mobil sudah ada di bawah hotel. Ibuku tersenyum. Dan akhirnya menepuk punggung tanganku. Kamu tidak perlu ikut turun. Jaga dirimu baik-baik. Mengerti? Aku mengangguk dengan keras. Seolah-olah aku ingin menebus semua permintaan maaf karena setiap kali aku merasa ibuku cerewet saat masih kecil. Melihat punggung mereka menjauh, aku menutup pintu dan berbaring telentang di tempat tidur hotel. Langit-langitnya berwarna abu-abu dan suram. Ponsel Jing Wenying menampilkan beberapa pesan dari Liu Ruyan. Sejak tadi malam hingga sekarang. Seperti pesan yang dikirim oleh Lu Aksu. Bagaimana kabar paman dan bibimu yang tidak pulang tadi malam? Aku pasti akan menemanimu makan dengan baik. Untuk menebus kesalahanku. Guyan mengalami kecelakaan mobil tadi malam. Di kota ini selain aku. Dia tidak punya teman. Aku benar-benar tidak bisa. Guyan, lagi-lagi Guyan. Melihat nama ini, aku menekan tombol layar hitam. Aku melihat langit-langit. Dan teringat pada ibuku. Senyumnya ketika dia mengatakan dia mendukung semua keputusan mereka. Saat itu, rasa bersalah yang kuat muncul dari lubuk hatiku. Dulu, aku selalu merasa bahwa hidupku tidak akan menyesal. Aku bisa menjalaninya bagaimanapun caranya. Aku mencintai Liu Ruyan. Dan mencoba menggunakan 3 tahun untuk menghangatkan hatinya. Itu adalah keputusanku sendiri. Jadi selama aku bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Tidak apa-apa bagaimanapun caranya. Tapi sekarang aku tiba-tiba merasa tidak bisa. Kehidupan seseorang tidaklah tipis. Dan tidak bisa ditopang hanya oleh satu orang. Jika ibu tahu apa yang aku alami, dia pasti akan sedih. Ibu pasti akan sedih. Hanya dengan memikirkannya, rasa bersalah hampir menusuk jantungku. Aku duduk dan membuka ponselku lagi. Layar masih berada di halaman percakapan dengan Liu Ruyan. Aku menarik napas dalam-dalam dan menggigit bibir bawahku dengan erat. Hanya untuk melihat sebuah pesan melompat di layar. Terkirim. Di kotak dialog berwarna hijau tertulis. Kita putus? Aku kembali untuk mengemasi barang-barang pada suatu sore yang cerah. Liu Ruyan tidak ada di rumah. Seluruh rumah berantakan, puntung rokok dibuang sembarangan di lantai. Jendela tertutup rapat. Begitu masuk ke pintu, Anda bisa mencium bau asap yang menyengat. Sepertinya dia tidak baik-baik saja dalam 2 hari terakhir ini. Selama periode waktu ini, dia terus-menerus meneleponku tanpa henti. Mengirim pesan. Orang yang terus menggangguku adalah dia. Dan sekarang aku akhirnya merasakan keadaan pikirannya saat itu. Ternyata diganggu oleh orang yang tidak disukai. Benar-benar hal yang sangat menyusahkan. Aku mengerutkan kening. Di lantai yang kotor dan berantakan yang penuh dengan barang-barang. Mencari tempat untuk berpijak. Koper dibawa ke kamar tidur. Aku menyapu pakaian di lemari ke dalam koper. Barang-barangku sangat sedikit. Bahkan di rumah ini, saya sudah tinggal selama beberapa tahun. Beberapa pasang sepatu. Selain itu, tidak ada hal lain yang perlu dibawa pergi. Aku berdiri di ujung tempat tidur dan melihat sekeliling. Bahkan jika aku hanya tidak kembali selama 2 hari. Aku merasakan perasaan aneh. Seolah-olah aku tidak pernah menjadi bagian dari tempat ini. Sebenarnya aku bukan bagian dari bantal hitam yang ada di sofa itu. Adalah salah satu dari sedikit barang kita. Ketika kita berbelanja bersama. Dia memilihnya saat itu. Aku menyukai bantal berbentuk beruang coklat. Tetapi Liu Ruyan berkata, gaya itu tidak cocok dengan dekorasi rumah kita. Dan dengan paksa mengeluarkan bantal itu dari keranjang belanja. Dan dengan santai melemparkan yang hitam ke dalamnya. Dan juga boneka Disney itu. Tahun lalu,
Saat perayaan 2 tahun kebersamaan kami. Aku sudah membujuk Liu Ruyan lama sekali. Baru akhirnya dia setuju menemaniku bermain ke Disneyland. Tetapi pada hari keberangkatan, perusahaan menelepon mendadak dan memanggilnya kembali. Disneyland kali itu aku pergi sendirian. Meskipun sedikit sedih, aku tetap menyembunyikan emosiku dengan baik. Hingga kemudian aku pulang dan mempersembahkan boneka itu seperti harta karun. Mengangkatnya di depan Liu Ruyan. Dia malah berkata dengan nada jijik, "Sudah sebesar ini? Kamu kan tidak kekanak-kanakan." Perasaan tertekan membanjiri hatiku. Aku menyembunyikan boneka itu di bagian terdalam lemari. Hingga hari ini, baru dia dikeluarkan kembali. Semua yang ada di rumah ini diam-diam menggambarkan penderitaanku. Dan sekarang akhirnya aku akan meninggalkannya. Terakhir melihat sekilas ke kamar. Keluar. Menutup pintu. Pada saat yang sama, suara kunci pintu Sandi terbuka terdengar. Aku tertegun. Saat mendongak, aku bertemu pandang dengan Liu Ruyan. Dia terlihat jauh lebih kurus. Melihatku, ekspresi gugup muncul di wajah Liu Ruyan. "Boda?" Dia memanggil. Aku menggenggam erat pegangan koperku. Sedikit terkejut menatap Liu Ruyan. Masuk ke dalam. Sekilas melihat kopiku. Ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. "Harus pergi ya? Kamu benar-benar ingin putus denganku?" Belum sempat aku berbicara. Dia menyebutkan kejadian hari itu. "Itu salahku. Boda. Aku benar-benar salah. Alasan permintaan maaf. Sudah berkali-kali aku mendengarnya. Jika masih ada ruang untuk dibujuk. Sekarang aku tidak akan berdiri di sini menarik koper ini." Aku memotong perkataannya karena tidak ingin lagi ada hubungan dengannya. Aku bilang Liu Ruyan tidak ada gunanya. Aku benar-benar lelah. Orang yang kucintai bahkan bisa jatuh cinta lagi. Tapi apa yang harus dilakukan jika kamu lelah? Aku menatapnya, seolah melihat rasa lelah visual yang kurang 1 poin untuk lulus menyapu seluruh tubuhku. Sungguh tidak punya keberanian untuk mengulanginya lagi. Liu Ruyan menatapku. Seolah melihat orang asing yang belum pernah ku kenal. Perasaanku padanya bagaimanapun juga seperti dulu. Aku sama sekali tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia juga tidak akan menyangka. Aku benar-benar bisa mengumpulkan keberanian untuk meninggalkannya. Liu Ruyan tersenyum pahit. Dia menatapku. Tetapi seolah melihat menembus diriku, entah memikirkan apa. Dia berkata, "Dulu aku berpikir aku mencintaimu." Aku perlahan mengangkat kepalaku dan menatapnya. Sampai hari itu, aku kembali dari rumah sakit dan melihat rumah yang gelap gulita. Tiba-tiba aku berpikir, mungkin bisakah kita memelihara seekor anjing bersama? Agar kamu tidak terlalu takut di malam hari. Tetapi aku menyalakan lampu. Dan ternyata kamu sama sekali tidak pulang. Pandangan Liu Youwei kembali terfokus pada wajahku. Apakah menurutmu aku menutupinya terlalu lama? Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Tidak tahu harus berkata apa. Seolah-olah kamu setelah dewasa. Akhirnya mendapatkan permen lollipop yang paling kamu sukai saat kecil. Tetapi kamu yang sudah dewasa tidak suka makan permen lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Perlahan mengeluarkan satu suku kata. Akhirnya rumah baru. Disewa di dekat perusahaan selama proses pindahan. Aku memeluk kotak sambil berjalan di jalan setapak kerikil di kompleks perumahan. Tanpa sengaja melihat sosok yang familiar. Shen Youwei mengenakan setelan lollipop putih. Menuntun seekor anjing Golden Retriever berjalan perlahan. Saat aku melihatnya, dia juga melihatku. Shen Youwei melepas earphone-nya. Dengan ekspresi terkejut, setelah berjalan beberapa langkah cepat, berjalan di depanku. "Youwei." Aku mengangguk. "Kamu juga tinggal di sini?" Shen Youwei juga mengangguk. Kemudian, pandangannya tertuju pada kotak besar di tanganku. Secara alami mengulurkan tangan untuk mengambil Golden Retriever itu. Seolah merasakan dirinya diabaikan. Dia melolong. Shen Youwei sedikit memiringkan kepalanya. Memperkenalkan Rosong.
Aku membungkuk dan mengulurkan tanganku. Dengan ekspresi serius menyapa. Halo. Rosong terlihat seperti namanya. Golden Retriever itu melihat telapak tanganku. Memiringkan kepalanya tampak sedikit bingung. Shen Youwei berdeham. Dia belum belajar berjabat tangan. Aku muntah 2 kali. Shen Youwei bertanya. Tinggal di mana? Gedung 5 lantai 8, Shen Youwei. Mengangkat alis. Aku di bawahmu. Aku membelalakan mata. Kebetulan sekali. Sambil mengobrol, tanpa sadar sudah sampai di bawah gedung bersenjata. Golden Retriever itu terlihat sangat bersemangat. Tiba-tiba berlari ke depan. Menarik Shen Youwei hingga terhuyung ke depan. Aku dengan cepat meraih dan menahannya. Shen Youwei menggunakan kekuatan itu untuk berdiri tegak. Entah itu hanya perasaanku. Wajahnya tampak sedikit memerah. Pintu lift terbuka dan naik. Berdiri di depan pintu. Shen Youwei meletakkan kopernya. Sampai sini saja. Aku harus kembali. Rosong belum makan hari ini. Aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Menoleh ke belakang dan berkata oke. Siapa sangka begitu pintu terbuka. Golden Retriever itu tiba-tiba berlari masuk. Mengibaskan kedua telinga besarnya. Dengan ekspresi bahagia dan tanpa berpikir. Rosong, Shen Youwei berdiri di luar dan berteriak. Tetapi Golden Retriever itu entah mengapa sangat bersemangat. Tidak peduli bagaimana dipanggil, dia tidak menghiraukan. Shen Youwei dengan canggung menggaruk bagian belakang kepalanya. Seolah melihat anaknya yang tidak patuh. Aku melihat wajahnya dan tertawa kecil tanpa sadar. Lalu dengan lembut bergeser dan membuka setengah pintu, masuklah dan duduk. Adikku memberikan secangkir kopi kepada Shen Youwei. Dan ikut duduk di sofa. Belum bertanya padamu. Kamu sekarang bekerja sebagai apa? Shen Youwei membenamkan wajahnya ke dalam cangkir. Meneguk kopi sebelum perlahan. Setelah kembali dari luar negeri. Membuat 2 band. Kemudian bandnya bubar. Dan mulai berbisnis sendiri. Aku bertanya dengan nada amatir. Sepertinya mobil Mercedes-Benz itu dibeli sendiri oleh bos Shen. Shen Youwei menyipitkan matanya. Dengan ekspresi misterius. Akhirnya berkata perlahan. Itu? Bukan? Itu ayahku. Aku belum sempat menjawab. Ketika aku mendengarnya melanjutkan. Tapi ada sebuah Porsche yang kubeli sendiri. Mataku membelalak hampir tersedak kopi. Kau sengaja membuatku penasaran. Shen Youwei tersenyum. Mengangkat sebelah alisnya. Bukankah ini ingin merendahkan dulu baru meninggikan? Dia bertanya lagi tentang wanita yang sulit. Si pirang mungkin lelah berlarian di dalam rumah. Berbaring di samping Shen Youwei menutup kedua matanya. Berguma menatap kami. Aku tersenyum. Berpikir untuk membuat desain di gedung perkantoran di sebelah kompleks ini. Tapi aku sudah mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke kantor pusat tahun depan. Shen Youwei tertegun. Menanyakan pertanyaan yang tampaknya tidak masuk akal. Namun terkait erat dengan perkataanku. Kau putus dengan pacarmu. Aku menatapnya sekilas. Lalu tersenyum dan perlahan mengangguk. Shen Youwei menatapku. Ragu-ragu. Tidak apa-apa. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota ini. Sudah waktunya untuk pindah tempat. Shen Youwei mengangguk. Ketika kau pergi. Ingat untuk memberitahuku. Aku akan mengantarmu pergi, aku juga tersenyum dan setuju. Beberapa hari setelah pindah rumah. Aku menerima pesan dari nomor asing. Besok sore jam 2. Kedai kopi di Jalan Rakyat. Aku melihat pesan itu. Dengan samar-samar menebak di dalam hatiku. Siapa yang mengirimkannya? Setelah berpikir berulang kali. Aku masih memutuskan untuk datang. Hujan gerimis turun siang ini. Sengaja mengambil napas dalam-dalam. Setelah turun dari taksi. Tanpa sengaja aku menginjak genangan air. Celana panjangku tercetak kata air. Mungkin karena hari hujan. Hanya ada sedikit orang di kedai kopi. Hampir saja aku mendorong pintu terbuka.
dan melihat Gu Yan duduk di dekat jendela dari lantai ke langit-langit. Orang yang membuat Liu Ruyan selalu merindukannya selama bertahun-tahun. Penampilannya tentu saja tidak biasa. Saat di sekolah, dia seperti bunga gardenia. Aroma yang kuat, berlama-lama di antara kerumunan, meninggalkan aroma yang tak bisa dihalangi oleh siapapun. Hari ini dia memakai riasan, tetapi masih tidak bisa menutupi kantung matanya. Aku menarik kursi di depannya. Duduk. Tuan Gu mencariku untuk apa? Mata Gu Yan menatap lurus, seolah ingin melihat sesuatu dari sana. Dia berkata, "Aku dan Liu Ruyan akan menikah. Datang untuk memberitahumu." Setelah selesai berbicara, dia bersandar di kursi, menatapku dengan sikap yang menyimpang. Aku tersenyum sedikit, mengulurkan tangan. "Silakan menjilatnya." Tatapan Gu Yan jatuh di telapak tanganku. Membeku sesaat. Senyumku semakin dalam. Menarik kembali tanganku. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Kan? Gu Yan. Senyum di wajahnya menghilang. Tetap diam. Tidak lagi berbicara. Aku melanjutkan. "Jika Liu Ruyan benar-benar akan menikah denganmu, kamu tidak perlu berpura-pura sombong di depanku." Menegaskan kedaulatan. Gu Yan. Apakah kamu menyadari bahwa posisimu di hati Liu Yan tidak seperti dulu lagi? Benar? Setelah mendengar kalimat ini, ekspresi menyakitkan muncul di wajah Gu Yan. Kemudian berubah menjadi kekejaman. Apakah kamu mengatakan sesuatu di depannya? Liu Yan. Menungguku selama 3 tahun. Sekarang aku sudah kembali. Mengapa dia bahkan tidak mau menemuiku? Aku tertegun. Aku pikir perasaan Liu Ruyan terhadap Gu Yan akan sederhana. Tapi aku tidak menyangka dia akan mencapai sejauh ini. Setelah kalian putus, Liu Ruyan mulai mabuk dan bersedih. Aku pikir ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk bersatu kembali. Siapa yang tahu Gu Yan menutup matanya dengan kesakitan. Siapa yang tahu dia malah menyalahkan dirinya sendiri. Dulu aku bersih dan rapi. Setelah mendengar kata-katanya, aku bahkan seharusnya tidak membicarakan tentang perasaan antar manusia. Benar-benar hal yang aneh. Datangnya cepat, perginya juga cepat. Mantan kekasih yang dulu berjanji setia bisa berbalik dan meninggalkan mantan yang dianggap seperti sepatu usang. Namun menjadi orang yang dicintai di mulutnya. Dan sekarang satu-satunya hal yang aku syukuri adalah aku telah keluar dari pusaran ini. Aku berhenti sejenak. Akhirnya, aku menyadari itu adalah kisah cinta kalian berdua. Tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak tertarik. Setelah selesai berbicara, aku bangkit, melewati Gu Yan. Ingin pergi. Seperti apa pria yang tergila-gila pada cinta? Aku paling tahu. Namun, karena aku pernah seperti itu, jadi sekarang aku sangat membencinya. Melihat orang seperti itu, aku takut melihat bayanganku sendiri pada mereka. Kemudian jatuh ke dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Siapa yang tahu sedetik kemudian? Gu Yan juga buru-buru bangkit. Memanggilku. Ji Boda. Aku mohon padamu. Bisakah kamu mengembalikan Liu Ruyan padaku? Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Karena sejak awal sudah menganggap orang lain sebagai miliknya. Mengapa harus pergi selama 3 tahun tanpa kabar? Ketika memiliki, tidak menghargai. Kehilangan membuatnya enggan dan ingin mempertahankan. Aku menoleh dan melihat Gu Yan yang sudah menangis tersedu-sedu. Dan mataku juga berkaca-kaca. Dia dan Liu Ruyan adalah tipe orang yang sama. Tidak pantas dikasihani. Beberapa hari saat tahun baru, aku pulang ke rumah. Orang tuaku melihatku pulang sendirian. Tanpa berkata apapun, hanya dengan riang menanyakan bagaimana kehidupanku akhir-akhir ini. Aku bilang semuanya baik-baik saja. Aku pindah rumah. Lebih dekat ke kantor. Pemberitahuan dari perusahaan juga sudah keluar. Setelah bekerja sekitar setengah tahun, aku bisa dipromosikan ke kantor pusat. Saat itulah aku tiba-tiba menyadari.
Ternyata aku dan Liu Ruyan tinggal di kompleks itu. Hanya karena dekat dengan tempat kerjanya. Padahal aku sudah bisa dipindah tugaskan sejak lama. Tetapi aku menolak beberapa kali secara diam-diam agar tidak berpisah dengan Liu Ruyan. Akulah yang selalu mengalah. Akulah yang selalu mengecewakan diriku sendiri. Sekarang akhirnya aku hanya memikirkan diriku sendiri. Mendengar aku dipromosikan, ayahku sangat senang. Membuka anggur yang sudah lama disimpan dan meminumnya. Wajahnya memerah. Ibuku menggenggam tanganku. Berkali-kali berpesan. Jika sendirian di luar, harus berhati-hati. Aku juga berkali-kali mengiyakan. Setelah bersantai dari suasana tahun baru yang menyenangkan, aku kembali fokus bekerja. Tanpa beban emosional. Aku merasa hidupku jauh lebih bahagia. Bangun tepat waktu dan sarapan hanya dengan apa yang ingin aku makan. Tinggal di gaya yang aku sukai. Di kamar yang didekorasi. Sesekali memilih beberapa film untuk diproyeksikan, tapi dia seringkali aku juga bertemu dengan Shen Youwei. Kadang dia muncul di lift. Kadang di jalan wajib di kompleks. Kadang bahkan di supermarket. Kemunculannya terlalu sering. Sangat biasa. Sampai orang yang lambat seperti aku pun menyadari sesuatu. Suatu saat aku bertemu Shen Youwei yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan di jalan taman. Aku tersenyum dan berkata kepadanya. Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan guru Liu. Dia bilang setelah lulus, kamu secara khusus bertanya padanya. Kemana saya pergi? Shen Youwei menoleh ke samping dan tidak berbicara. Jari telunjuknya melilit tali anjing itu. Melilit dan melilit seluruh jari telunjuknya. Lalu melepaskannya. Saya terus bertanya pada Shen Youwei. Apakah kamu menyukaiku dulu? Cinta orang dewasa cukup jujur. Tanpa rasa malu dan gagap seperti di masa muda. Dia bergumam pelan. Lalu menatapku. Seolah menunggu jawabanku. Shen Youwei bertingkah terlalu alami. Jika bukan karena telinganya yang sedikit memerah. Saya bahkan akan berpikir bahwa ini hanyalah obrolan biasa. Saya bertanya pada Shen Youwei. Mungkin setiap orang saat menerima cinta akan menanyakan kalimat seperti ini. Kenapa? Shen Youwei berkata. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin saya sudah menyukainya ketika saya menyadarinya. Mungkin sejak Bibi Liu memberimu surat cinta saat itu. Atau mungkin sejak kamu jatuh dari samping. Saya bisa menertawakanmu. Tapi saya tidak ingin orang lain menertawakanmu. Saat itulah saya menyadarinya. Dia menatap mata saya dengan ekspresi lembut. Setelah lulus, saya pikir saya tidak akan pernah melihatmu lagi. Tapi saya tidak menyangka ketika saya melihatmu lagi. Kamu sudah punya pacar. Saya tidak tahan dengan adegan yang begitu mengharukan. Juga tidak tahan dengan tatapan yang begitu mengharukan. Jelas saya yang memulai. Tapi sekarang saya menghindari tatapannya. Saya berkata dengan nada bercanda. Kalau begitu kamu benar-benar sudah lama merencanakannya. Shen Youwei menghela nafas, tidak juga. Lagi pula seluruh dunia sudah mengetahuinya. Hanya kamu yang tidak menyadarinya. Saya mengalihkan pandangan saya. Mengingatkanmu Shen Youwei tersenyum. Napasnya hangat. Hanya saja terima kasih atas tatapannya yang penuh arti. Maaf. Tahun depan saya akan meninggalkan kota ini. Jadi, kesukaan orang dewasa cukup jujur. Hal yang sama. Penolakan orang dewasa juga cukup realistis. Bukan karena tidak suka. Bukan karena tidak ada perasaan. Hanya realitas yang keras. Cinta tidak bisa semurni dan seutuh di kampus. Jadi tidak akan mengatakan seperti saat lulus. Bisakah kamu menunggu sebentar? Aku juga tidak akan mengatakan. Mungkin kamu datang ke kotaku. Kita bersama, kita semua sudah dewasa. Memahami bahwa dalam hidup yang panjang, cinta hanyalah salah satu jalan. Tidak unik. Juga tidak penting. Bahkan tanpa jalan ini, hidup bisa terus berjalan. Shen Youwei menatapku dengan mata tertunduk. Matanya tertunduk, membuatku tidak bisa melihat apa yang ada di pikirannya.
Setelah beberapa saat, aku mendengarnya berkata, "Aku tahu waktu telah berlalu tanpa tujuan selama setengah tahun. Ketika musim semi tiba dan bunga bermekaran, aku mulai mengepak barang-barangku. Perabotan di rumah sudah diurus. Semuanya kembali seperti saat aku pertama kali pindah." Shen Youwei menuntun Rousong untuk berkunjung lagi. Mungkin anjing benar-benar memiliki spiritualitas. Rousong melihat ruangan yang kosong. Wajahnya yang semula bersemangat langsung layu. Dia menggigit ujung celanaku. Mulutnya mengeluarkan suara, "Wu." Aku berjongkok dan membelai kepalanya. "Baiklah. Aku akan kembali dalam 1 tahun." Shen Youwei mendengar ini. Mengangkat alisnya. "Kamu hanya pergi setahun." Aku mengangguk dan bertanya balik, daun jatuh kembali ke akarnya. "Aku harus kembali ke Jiangcheng. Mungkinkah aku akan tinggal di sana selamanya?" Shen Youwei seringkali merasa mual. Kemudian dengan wajah murung berkata, "Kalau begitu aku dan Rousong akan menunggumu kembali." Aku menatap wajahnya. Dengan nada tidak sabar berkata, "Menungguku untuk apa? Jalanilah hidupmu sendiri dengan baik." Shen Youwei merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Lalu dia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. "Jaga dirimu baik-baik. Tetap berhubungan." Aku terkekeh pelan. "Bagaimana caramu berbicara?" "Sama seperti ibuku." Saat itu hari yang sangat cerah. Tenang dan berangin. Roda koper menggelinding di lantai bandara, udara dingin bertiup di kulit membuat sedikit dingin. Aku duduk di pesawat, melihat awan lembut yang melayang di sekitar. Dalam hati aku memikirkan kata-kata Shen Youwei saat di bandara. Dia memberi isyarat dengan tangannya, ketinggian 8.000 meter. "Aku mengantarmu pergi. Saat kau kembali, aku juga akan menunggumu di sini." "Menungguku?" Kaca kabin dingin menyebar dari jari ke jantung. Aku menggelengkan kepala. Sudahlah. Lebih baik tidak memikirkannya. Dalam setahun ini, aku sangat sibuk setiap hari hingga tidak bisa membedakan siang dan malam. Hanya saja sesekali saat senggang. Aku juga mendengar beberapa kabar tentang orang lain. Misalnya, seorang teman SMP menikah. Seorang teman kuliah melahirkan anak, lalu misalnya, Gu Yan akhirnya memilih untuk pergi ke luar negeri lagi. Adapun Liu Ruyan, mungkin namanya di masa lalu adalah kata penghormatan bagiku. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya ada seseorang di depanku yang menyebutkan bahwa ada seorang teman kuliah yang entah bagaimana menebak bahwa aku dan Liu Ruyan pernah bersama setelah putus. Dia meneleponku. Kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, "Kau dan Liu Ruyan sudah putus." Aku terkejut. Secara tidak sadar ingin menyangkal. Tetapi setelah dipikir-pikir, kami sudah putus. Tentu saja tidak perlu mematuhi perjanjian Liu Ruyan yang tidak ingin dipublikasikan. Lalu aku bertanya, "Ada apa?" Dia tergagap di telepon. "Apa kau tahu seperti apa Liu Ruyan sekarang?" Aku tidak bersuara. Karena aku tahu dia akan berbicara lagi. Dia menghela napas. "Aku tahu aku seharusnya tidak mengatakan ini padamu. Tetapi sebagai temannya, aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Bahkan setelah putus dengan Gu Yan dulu, aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Setelah kalian putus, Liu Ruyan seperti berubah menjadi orang lain. Dia mulai berkencan dengan banyak pria. Tidak lama kemudian dia putus. Awalnya kami mengira dia hanya ingin menggunakan cara ini untuk mengobrol. Namun seiring berjalannya waktu, kami menyadari ada yang tidak beres. Pria pertama berada di kedai makanan ringan di kota universitas. Mengenal penampilan, mata bersihnya mirip denganmu. Pria kedua terlihat di bar. Bahkan kami beberapa orang mengatakan bahwa senyumnya mirip dengan Liu Ruyan yang tidak bisa digoyahkan. Memberinya dukungan selama 3 hari. Pria itu pulang bersamanya. Dia masih ingin melanjutkan. Namun aku menyela perkataannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Membuka mulutku. Namun tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa Liu Ruyan yang dia ceritakan. Sama seperti dulu Gu Yan. Pasti juga tidak bisa membayangkan Liu Ruyan yang aku cintai akan seperti apa.
Tepat pada saat itu, aku sangat menyadari. Gadis yang dulu bercahaya seperti rembulan itu tidak akan pernah kembali lagi. Apakah aku yang menyakitinya? Atau dirinya sendiri? Namun aku tidak bisa. Dia akhirnya bisa keluar dari kubangan lumpur. Tidak ingin kembali ke kubangan lumpur itu lagi. Jadi aku berkata tolong sampaikan salamku padanya. Maaf. Semoga dia bahagia di masa depan. Nada bicaranya di luar dugaan. Dingin seperti dalam buku. Seolah-olah ujung jarinya membeku. Orang di seberang sana masih ingin mengatakan sesuatu. Namun aku langsung menutup teleponnya. Aku menoleh dan melihat keluar jendela besar apartemen, langit abu-abu sepertinya akan hujan. Akan hujan. Namun setelah hujan, langit akan cerah. Langit cerah. Semuanya akan membaik secara perlahan. Aku mengulurkan tangan dan menyeka wajahku. Tak disangka. Meraba sesuatu yang basah. Sudah setahun tidak bertemu. Lihatlah, kamu sudah kurus. Anakku sudah kembali. Pak tua, cepat kemari dan lihat. Ibuku mengenakan celemek dan masih memegang spatula. Agar mereka berdua tidak perlu jauh-jauh pergi ke bandara. Menjemputku, aku hanya bilang akan pulang dalam waktu dekat. Tapi tidak bilang kapan tepatnya. Sama halnya, aku juga tidak memberitahu siapapun. Kapan aku akan kembali? Termasuk Shen Youwei. Aku tidak tahu apa yang kutakutkan dalam hatiku. Aku takut dia benar-benar menepati janjinya. Lebih takut lagi jika itu hanya gurauan yang dia ucapkan dengan santai. Jadi lebih baik menghindar saja. Ayahku terlihat sangat bersemangat. Saat keluar, dia menggendong seekor kucing. Dulu saat menelepon video, mereka pernah bilang padaku bahwa ini kucing liar di kompleks perumahan. Terlihat sangat menyedihkan. Jadi mereka membawanya pulang dan memeliharanya. Si kecil dengan cepat berubah dari kurus kering menjadi gemuk dan sehat. Kucing kecil itu menjadi babi kecil. Ibuku hampir tidak kuat menggendongnya. Hanya ayahku yang masih memeluknya sepanjang hari. Kenapa kembali? Tidak memberitahu sebelumnya. Biar bisa kubuatkan masakan rebusan untukmu siang ini? Aku menggelengkan kepala. Justru karena tidak ingin merepotkan kalian makanya aku tidak bilang. Ayahku meletakkan kucing itu. Mengangkat koper dan menariknya masuk rumah. Lalu menoleh ke ibuku dan berkata, "Telepon sana. Ajak Xiao Shen makan di rumah." Aku terkejut. Xiao Shen siapa? Ibuku membawa spatula dan berjalan menuju dapur. Mungkin karena teringat makanan di panci yang hampir gosong, nadanya terdengar sedikit tergesa-gesa. Ya Shen Youwei itu. Bukankah kita pernah makan bersama? Setahun ini? Di setiap hari besar maupun kecil dia selalu datang ke rumah kita. Katanya karena kamu tidak ada dia menggantikanmu berbakti. Sekarang kamu sudah kembali. Bukankah sebaiknya kita mengajak Xiao Shen makan? Sial. Di ambang pintu dapur, mendengar nada bicara ibuku yang seolah membujuk anak kecil. Aku merasa sedikit geli. Jika ibu ingin mengajak ya ajak saja. Bukankah hanya masakan rebusan? Mark berdecak 2 kali. Ekspresinya tampak sangat tidak puas. Kamu ini benar-benar tidak mengerti. Atau pura-pura tidak mengerti? Sudah kubilang. Selama setahun ini, aku sudah menganggap Xiao Shen sebagai menantu perempuan. Sudah cantik, putih. Pintar berbicara lagi. Topik pembicaraan saat ini harus dialihkan. Aku buru-buru berteriak. Memarahi. Ibuku menoleh dan melirikku. Baik, 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 aku tidak akan bicara lagi. Ibuku lebih dekat dengan orang muda daripada denganku. Justru di sela-sela percakapan kami. Ayahku tanpa sadar mengangkat kepalanya. Mengangkat kepala dari ponselnya. Xiao Shen berkata, "Dia akan segera sampai." Aku melipat tangan dengan pasrah. Namun hatiku tanpa sadar menjadi tegang. Setahun ini bisa dibilang, hubungan jarak jauh terus terjalin. Tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Ibu tertegun dan menceritakan hal-hal lucu di meja makan.
Aku juga akan berbagi kesibukan di tempat kerja. Kadang-kadang aku berpikir, kita benar-benar seperti Shen Jiayi dan Ke Jingteng yang tetap berhubungan setelah lulus. Memikirkan hal ini membuatku merasa sedih tanpa alasan. Ingin sekali mengirim pesan. Bel pintu berbunyi. Ibuku menyikut pahaku. Memberiku isyarat dengan matanya. Berdiri. Berjalan ke pintu. Dengan lembut membuka pintu. Shen Youwei mengenakan gaun putih. Terlihat sangat segar. Matanya bersinar, lama tidak bertemu. Aku berkata, baru setahun tidak terlalu lama. Shen Youwei berkata, bagiku sudah cukup lama. Bagi orang yang belum pernah dicintai dengan baik. Reaksi pertama setelah menerima cinta adalah ingin melarikan diri. Aku memalingkan wajah, masuklah. Orang tuaku sedang menunggumu. Makanan sudah tertata di atas meja. Ibuku lebih antusias menyambut Shen Youwei daripada aku. Xiao Shen, makanlah yang banyak. Di tengah makan, Shen Youwei keluar untuk menerima telepon. Ibuku mengambil jaketnya yang tersampir di sandaran kursi. Mengangguk dengan dagunya ke arahku dan berkata, antarkan ini padanya. Jangan sampai masuk angin. Tak berdaya. Aku berjalan ke balkon, melihat Shen Youwei membelakangiku sambil mengatakan sesuatu. Terlalu jauh. Aku samar-samar hanya mendengar beberapa kata kencan buta. Pulang untuk tahun baru. Hatiku melonjak. Tetap saja bersuara. Mendengar namanya. Shen Youwei berbalik. Melihatku tidak jauh dari sana. Ekspresinya tidak aneh. Melihat wajah itu. Entah kenapa aku merasa kesal. Melemparkan jaket di tanganku ke pelukannya. Dan berbalik pergi. Tidak lama kemudian. Shen Youwei kembali ke meja makan. Menyikutku. Ada apa denganmu? Aku memasukkan sesuap nasi ke mulutku. Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Setelah makan, ibu memintaku mengantarnya yang sudah setahun tidak bertemu. Shen Youwei tampak kurus. Garis rahangnya malah terlihat lebih jelas. Dia memasukkan tangannya ke saku jaket. Berbalik. Sudah setahun tidak kembali. Perubahan di Jiangcheng sangat besar ya. Aku mengangguk. Berkata, bangunan-bangunan tinggi menjulang. Tumbuh lebih cepat dari kita. Jarak antar bangunan semakin dekat. Jarak antar manusia semakin jauh. Tiba-tiba aku bertanya, tahun ini kapan kamu berencana pulang dengan pacarmu? Shen Youwei terkejut. Terlalu dini untuk membicarakan ini sekarang. Kemudian, nada bicaranya terdengar tertawa. Justru ibuku yang cemas. Jika tahun ini aku tidak membawa pacar pulang, jangan biarkan aku pulang juga. Sekarang giliranku untuk tertegun. Aku berhenti melangkah. Aku bertanya dalam hatiku. Bukankah tahun ini seharusnya kau membawa keluarga untuk saling menyayangi? Dia ada beberapa detik ketika dia berbalik ke arah Shen Wei. Beberapa detik ketika dia berhenti melangkah. Dia sudah agak jauh dariku. Dia tiba-tiba berbalik. Dengan ekspresi kosong, dia menyebutkan Boda. Jadi, apakah kamu cemburu tadi? Aku menatap wajahnya. Menghela nafas dalam hati. Sepertinya aku tidak bisa menghindarinya. Jadi aku mengangguk. Berpura-pura tenang. Shen Youwei membeku. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Menyentuh lehernya. Shen Youwei bertahun-tahun lalu juga suka melakukan gerakan ini. Ketika dia tidak bisa mengerjakan soal matematika. Ketika dia mengantuk di kelas. Tetapi tiba-tiba dipanggil oleh guru. Aku tahu itu adalah ekspresinya ketika dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku menghela nafas lagi. Aku berpikir bahwa otak bodoh Shen Youwei ini jelas sangat pintar. Mengapa terkadang dia terlihat begitu tidak pintar? Aku berjalan maju beberapa langkah. Dengan kedua tangan memegang tepi resleting jaketnya yang terbuka. Lalu aku membungkuk dan menciumnya dengan cepat. Seperti capung menyentuh air. Ketika aku berdiri kembali di tempatku. Shen Youwei masih mempertahankan gerakan tangan kanan menyentuh lehernya.
1 detik, 2 detik. Shen Youwei tiba-tiba mengumpat pelan. Lalu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dengan ekspresi tidak percaya. Ji Boda. Kamu menyerangku secara tiba-tiba. Aku menatapnya geli. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas dan tertangkap di benakku. Aku berkata, Shen Youwei, mungkinkah kamu tidak pernah berkencan selama beberapa tahun ini? Shen Youwei membuka mulutnya. Lalu menutupnya dan membungkus jaketnya lebih erat. Seperti pria baik-baik yang dilecehkan. Lalu menggunakan senjata ketenangan yang mudah ditebak. Soal aku pergi. Aku memeluk tanganku. Oke. Aku benar-benar pergi. Aku mengulurkan tangan dan membuat gerakan yang cukup. Shen Youwei menatapku. Dengan sedikit kebencian di matanya. Aku melihatnya berjalan keluar dari gerbang kompleks. Kemudian aku berbalik dan berjalan pulang. Baru saja hendak menaiki tangga. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dan meraihku. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Pergi. Jatuh ke pelukan hangat. Shen Youwei seharusnya berlari kembali. Masih sedikit terengah-engah. Dia memutar tubuhku. Dia berkata baru saja memikirkannya. Merasa bahwa lebih baik bagi perempuan untuk mengambil inisiatif dalam hal semacam ini. Dan melihat wajah yang membesar. Kupikir saat ini aku seharusnya tersenyum. Mataku lembut. Kupikir Shen Youwei pasti tiba-tiba teringat bertahun-tahun yang lalu ketika aku pertama kali menyatakan cinta pada Liu Ruyan. Aku dengan hati-hati bertanya padanya apakah dia bisa bersamaku. Dia hanya melirikku. Dan dengan tenang berkata oke. Saat itu aku pergi. 99 langkah. Hanya untuk Liu Ruyan. Satu langkah yang diambil adalah cinta yang benar-benar sehat. Seharusnya tidak seperti ini. Shen Youwei berjalan 50 langkah ke arahku. Aku juga harus berjalan 50 langkah ke arahnya. Hanya cinta yang saling berlari. Jika tidak, bagaimana kita bisa berdiri di pusat dunia dan berpelukan? Akhir tahun kita pulang menemui orang tuaku. Apakah baik untuk menikah di awal musim semi tahun depan? Kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Aku hanya ingin mempercepat akhir ceritanya. Apa aku belum bilang akan menikahimu? Selain aku, siapa lagi yang menunjukmu sebagai Rosong? Baiklah. Nada bicara yang enggan demi Rosong. Dan memanggil Shen Youwei lagi. Apakah kamu melarikan diri saat matahari terbenam? Kita menunggu musim semi tiba. Dan menunggu waktu salju musim dingin. Mengukir goresan di bawah pergantian musim. Pada usia 17 tahun, Ji Boda tidak menyangka bahwa dirinya di masa depan, setelah berputar-putar, akan menikahi gadis yang seperti cahaya bulan itu. Namun, Shen Youwei yang berusia 17 tahun berpikir bahwa dia selalu berpikir begitu. Musim panas di Jiangcheng tidak pernah berhenti. Gelombang panas menerjang wajah. Terkadang Anda mencintai seseorang. Tinggal di jalan yang sama pun belum tentu bisa bertemu muka. Tetapi ketika Anda tidak mencintai, keadaan orang itu seperti gelombang panas. Tiba-tiba menyerang Anda dan membuat Anda lengah. AC di ruang tamu menyala penuh. Aku berbaring di sisi sofa, menjaga kedua kakiku yang bersilang di atas kaki Shen Youwei yang sedang duduk. Sebuah foto yang tiba-tiba muncul di lingkaran pertemanan. Membuatku tertegun sejenak. Itu adalah siluet pasangan pengantin baru. Meskipun agak buram. Tetapi aku masih mengenalinya dalam sekejap. Dan orang yang memposting foto ini adalah orang yang sebelumnya meneleponku. Teman bersama antara aku dan Liu Ruyan. Beberapa tahun lalu, aku menikah. Pernikahan itu meriah dan mengundang hampir semua orang yang kukenal.
Shen Youwei juga secara aktif bertanya apakah aku ingin mengundang Liu Ruyan? Aku menatap wajahnya. Saya menerima pesan. Saya mengobrol dengan nomor asing dengan 4 kata. Selamat menikah. Aku tahu siapa yang mengirimnya. Saya pikir dia juga harus tahu. Saya akan menebak bahwa saya menyimpannya secara pribadi. Kirim foto pernikahan yang baru diambil 2 hari yang lalu. Saya bilang saya sangat bahagia. Lalu saya memblokir nomor asing ini. Ketika Shen Youwei melihat catatan obrolan ini, dia tertawa sepanjang malam tanpa menutup mulutnya. Dia bilang, Boda, kamu menyukaiku. Benar? Kamu memang menyukaiku. Aku membuka mataku. Penuh dengan warna merah meriah. Lalu menoleh dan memelototinya. Kita sudah menikah. Kau masih menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Shen Youwei juga tidak sibuk. Dia berbalik dan memelukku. Sekarang kau adalah suamiku. Kau pasti menyukaiku. Suka aku? Bagus sekali. Aku terangsang oleh kata-kata menjijikannya. Membuat bulu kuduk merinding di sekujur tubuhku. Dengan susah payah mengangkat kepalaku. Tetapi melihat Shen Youwei sudah menutup matanya. Sudut mulutnya masih tersenyum. Pada akhirnya aku tidak membuka mulut untuk menyesuaikan posisi yang nyaman. Juga tertidur dalam siaran. Aku masih memakai kalimat terakhir. Ya. Ya. Bagus sekali. Shen Youwei baik-baik saja. Akhirnya itu kamu. Dan sejak hari itu, Liu Ruyan tidak muncul di hadapanku. Sampai hari ini aku melihat foto pernikahannya. Aku menggulir ke bawah. Aku melihat beberapa lagi berturut-turut. Seperti ketika aku tidak mengundangnya saat itu. Dia juga tidak mengundangku. Aku pikir dia tahu aku tidak akan pergi. Pengantin pria bukanlah Guyan. Anak laki-laki itu tidak mirip. Aku juga tidak seperti Guyan. Terlihat sangat tampan. Kudengar mereka bertemu melalui perjodohan. 3 bulan kemudian mereka menikah. Adapun Liu Ruyan, dia dan penampilanku dalam ingatan memiliki perbedaan yang cukup besar. Membuatku berusaha keras. Berpikir lama. Tetapi tidak bisa menggambarkan di mana letak perbedaannya. Kemudian aku menyadari bahwa aku tidak lagi mencintainya. Sehingga bahkan ingatan pun tidak bisa mempercantik orang di depanku. Terkadang aku menyesali 4 tahun Guyan dalam takdir. Sementara 3 tahunku tidak menghasilkan apapun. Dan setiap kali saat itu, aku akan melihatnya dengan rambut acak-acakan dan mata mengantuk. Pergi ke dapur untuk membuatkanku makanan, Shen Youwei. Dan kemudian aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak menyesal. Hidupku sederhana tetapi tidak membosankan. Setiap hari berputar di sekitar pekerjaan dan keluarga untuk sementara waktu. Rousong sangat bersemangat. Begitu pintu terbuka, dia langsung berlari keluar. Shen Youwei tidak bisa menahannya. Sampai melihat Golden Retriever kecil yang juga bermain di rumput. Aku menyadari bahwa Rousong juga bertemu dengan cintanya. Shen Youwei selalu mendukung sikap cinta bebas terhadap hal ini. Terkadang dia bahkan akan dengan bangga melihat sosok Rousong yang berlari keluar. Berkata, lihat, tidak setia seperti aku. Saat ini, aku akan menatapnya tanpa daya. Benar-benar tidak mengerti di mana letak kebanggaannya. Saat Shen Youwei tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan, dia akan menarikku ke tempat itu. Bar tempat kami bertemu, Tao Fang. Sangat dalam mencintainya. Cahaya redup. Dia menutupi dengan rasa tegas. Membuat banyak anak muda berteriak. Tetapi setiap kali selesai bernyanyi, dia akan langsung berjalan ke sisiku. Tanpa ragu menggenggam tanganku. Ayo pergi. Suamiku. Mari kita pulang. Terkadang ketika bertemu orang yang tidak tahu dan bertanya apakah kami pasangan yang sedang kasmaran, Shen Youwei akan dengan bangga memamerkan cincin di jari manisnya. Kami sudah menikah. Dengan bangga seperti memenangkan kompetisi menyanyi di sekolah menengah. Adapun orang tua Shen Youwei, aku pernah khawatir mereka tidak akan menyukaiku. Tetapi kemudian terbukti aku terlalu banyak berpikir. Ayah Shen Youwei masih bisa dikatakan agak serius. Tetapi ibunya terawat dengan baik.
Sifatnya juga terbuka. Seolah-olah hanya seperti kakak perempuan yang beberapa tahun lebih tua dariku. Mereka tidak pernah merasa terharu dengan dan aku. Dibandingkan dengan perasaan putri mereka. Mereka tampaknya lebih peduli untuk menjaga perasaan mereka sendiri. Kadang-kadang aku mendengar menelepon dengan marah. Tak berdaya. Kenapa kamu selalu mendorong urusan perusahaan kepadaku lagi? Kalian pergi bermain dengan istrimu. Aku juga mau. Aku mendekat dan melihat panggilan itu. Di layar, kedua bibirnya tidak bisa menahan diri untuk melotot padanya. Sebagai gantinya, cemberut dengan sedih. Seolah-olah mengadu padaku. Menurutmu begitu, kan? Aku melihat layar yang masih dalam panggilan. Tiba-tiba wajahku memerah. Mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya. Beberapa waktu lalu, aku dan kembali ke rumahnya untuk makan malam. Ibunya dengan senang hati menarikku. Memujiku. Terlihat lebih tampan dari pertemuan terakhir. Ayahnya mungkin tidak pandai berbicara. Cara terakhir untuk mengungkapkan kasih sayang adalah dengan memberi uang. Tetapi ketika aku melihat kartu bank yang dia berikan, aku masih bingung. Melemparkan pandangan untuk meminta bantuan pergi ke makam untuk mengambil kartu itu. Meletakkannya di samping tanganku. Pasti banyak yang diberikan oleh orang tua itu. Tentu saja, dia juga tidak lepas dari tatapan ayahnya. Ayahnya melihat dan bertanya tentang rumah di. Apakah kamu masih tinggal di sana? Adalah tempat aku tinggal sebelum aku melakukan perjalanan bisnis. Juga di sana aku bertemu dengan kompleks perumahan yang sama. Aku terkejut. Tanpa sadar bertanya apa itu. Ayahnya melihatku berbicara. Nada bicaranya sedikit melembut. Dikatakan bahwa sebelumnya tidak tahu mengapa. Tidak tinggal di rumah dan malah pergi menyewa rumah di luar. Dia masih ingin melanjutkan. Tetapi buru-buru menghentikannya. Menatapku. Bicaranya mulai gagap. Ada sup di dapur. Aku akan mengambilnya. Aku melihat punggungnya. Juga bangkit dan berjalan mendekat. Shen Yuwei melihatku panik. Menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya seperti abon. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu marah. Aku takut kamu merasa pertemuanmu denganku bukan kebetulan. Suaranya berhenti tiba-tiba. Karena sedetik kemudian aku maju beberapa langkah. Memeluknya. Aku tidak marah. Seseorang bersusah payah mencintaiku. Mengapa aku harus marah? Aku mengangkat kepalaku. Menatap matanya. Shen Yuwei, aku mencintaimu tamat. Ingat untuk like dan ikuti ya.